yang sempat bergabung, yang saya hormati segenap pimpinan kepala kantor wilayah kementerian lembaga yang ada di Sulawesi Barat, yang saya cintai, saya banggakan seluruh jajaran pengurus Korpri Provinsi Sulawesi Barat dan juga pengurus Korpri Kabupaten Sulawesi Barat, yang saya banggakan, saya cintai semuanya, para kepala kandep agama yang sempat bergabung hari ini, serta yang kita banggakan bersama Al-Ustaz Al-Mukarram Pak Khalid Basalamah, beserta seluruh hadirin yang mohon maaf kami tidak sempat sebutkan satu-satu. Pertama, alhamdulillah, mari kita dengan tiada henti-hentinya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini di hari Jumat kita bisa bergabung dalam sebuah acara yang didesain, dirancang bersama antara Korpri Provinsi Sulawesi Barat dan dukungan dari DPP Korpri atas penyelenggaraan halal bihalal yang kita akan selenggarakan hari ini. Tujuannya adalah ingin pertama merangkum dan merangkai semangat bagi kita semua yang baru saja menyelenggarakan dan melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan diakhiri dengan salat Idul Fitri di situasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada yang terhormat Bapak Profesor Sudan, yang juga Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil dan sekaligus menjadi Ketua DPP Korpri, yang telah memberikan izin kepada kami untuk menyelenggarakan halal bihalal ini. Dan mohon perkenan Bapak untuk memberikan arahan sebelum Bapak Ustaz menyampaikan tauziah bersama dengan kita semua yang hadir dalam grup ini. Kami ingin laporkan kepada Pak Sudan, Prof. Sudan, dan Pak Ustadz dan seluruh hadirin yang berbahagia bahwa tujuan dari penyelenggaraan halal bihalal ini sekali lagi adalah ingin menyambung silaturahim dan sekaligus kita ingin menambah, memperkaya hasanah kita sesudah kita menyelenggarakan ibadah Ramadan. Kalau untuk gambaran ASN yang ada di Sulbar kurang lebih 5 ribuan, insya Allah sebagian akan bergabung di dalam Fikon ini, Prof. Sudan, dan mohon arahan sebagai Ketua DPP Korpri sebelum kita dapatkan tausiah. Saya kira ini pengantar dari saya, dan selanjutnya mohon perkenan Profesor Sudan untuk memberikan sambutan dalam rangka acara halal bihalal ini. Dengan hormat, saya persilahkan, Prof. Oh ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur, Pak Ali Masdar, Pak Kiai Said Basalamah, kemudian Pak Sekda, Pak Idris, rekan-rekan semuanya, seluruh ASN di Provinsi Sulawesi Barat. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam keadaan sehat walafiat, kita bertemu kembali. Saya mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri, penuh maaf dari kami seluruh pengurus Korpri di pusat. Saya berbahagia sekali bisa menyapa rekan-rekan semua, Bapak Gubernur, Pak Ustadz, Pak Idris. Kita memasuki era baru. Mari kita bersama-sama menerima COVID-19 ini dengan penuh kebesaran hati. Ini ada hikmah besar di balik itu semua. Kita bisa berkumpul kembali dengan keluarga, menata kehidupan, menseimbangkan bumi, berkreasi dan berinovasi terus-menerus untuk mencari solusi terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi lebih cerdas,
lebih kompak, lebih berpikir keras, dan lebih mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan selama ini. Nah, dari Korpri sendiri, titip kepada Pak Sekda, kepada Bapak Gubernur, mari terus kita jaga ASN kita agar terus bisa berkarya besar, terus bisa berinovasi, dan terus bisa menjadi motor penggerak birokrasi. Working from home juga harus diisi dengan karya-karya kita yang nyata. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Kami akan terus bersama Bapak dan Ibu. Jangan lupa program nasional kita, MTQ untuk para ASN di bulan Oktober. Masih terus kita langsungkan. Kemudian toko online Korpri masih berjalan, Korprimat masih berjalan, LKBH Korpri masih berjalan. Kemudian aplikasi Korpri untuk Akui di Play Store juga terus berjalan. Silahkan Bapak dan Ibu, pengurus Korpri dan seluruh ASN aktif di dalam seluruh kegiatan-kegiatan dan program-program Korpri. Itu dari kami. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, selamat bersilaturahmi, maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Mohon maaf ini ada gangguan sedikit tadi dan kami sudah menyimak arahan Prof. Mohon bimbingan terus-menerus. Baik, selanjutnya dengan hormat kita memasuki acara inti kita adalah tausiah dan sekaligus hikmah dari halal bihalal kita ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Halid Basalamah. Dengan hormat, waktu kami persilakan, Pak Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Dan baru saja Alhamdulillah kita menyelesaikan puasa Ramadan dengan berbagai macam ragam ibadah, dari sholat malamnya, dari sedekahnya, dari zikirnya, dari doa, dari berbagi dan segala macam hal. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan juga akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan juga kita melanjutkan atau memanjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada utusan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia yang paling sempurna jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah dan malaikat juga mengucapkan salam hormat kepada beliau. Pertama saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Gubernur, dimulai dari Bapak Haji Muhammad Akiba Al-Masdar, selaku Bapak Gubernur, Pembina Korpri Sulawesi Barat, tapi juga dengan mungkin Wakil Gubernur, Ibu Eni Anggriani Anwar, dan juga dengan Bapak Sekda, Bapak Dr. Muhammad Idris, dan Bapak Dirjen, Profesor Dr. Zudan Arif yang baru saja tadi memberikan kata sambutan, serta seluruh jajaran yang sudah diundang oleh pihak gubernur, baik bupati, wakil bupati, dan seluruh jajaran yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Maka saya secara pribadi mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa kita dapatkan. Saya pribadi tentunya juga mendukung semua program seperti yang dilakukan oleh Bapak Gubernur dan seluruh rekan-rekan, bagaimana memaksimalkan masa pandemi seperti ini dengan terus produktif, terus kreatif, ya, dan selalu optimis, karena ini bagian daripada agama Islam. Islam selalu mengajarkan kita agar selalu optimis, selalu kreatif, selalu bergerak. Dan Islam sebaliknya melarang setiap penganutnya untuk vakum, pesimis, malas, menganggur, dan seterusnya.
Dimulai daripada sabda Nabi Muhammad SAW, saudaraku seiman, beliau pernah bersabda, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada bibit tanaman, dan dia tahu besok akan terjadi kiamat, maka tetap dia tancapkan. Artinya, tidak ada kata-kata pesimis. Dan bagaimana Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Bukhari, pernah selepas sholat asar lagi berzikir, tiba-tiba saja beliau berdiri dan berjalan dengan sangat cepat melewati pundak-pundak para sahabat. Sampai para sahabat pun kaget, kenapa Nabi SAW melakukan itu. Beberapa saat kemudian beliau kembali, pada saat beliau kembali, beliau pun menuju ke tempat sejadahnya atau sholatnya, lalu berzikir kembali. Setelah selesai zikir, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi Anda seperti itu? Kami belum pernah lihat ada gerakan dan aktivitas seperti tadi. Karena kan ada sesuatu yang penting gitu. Kata Nabi SAW, tadi saya sempat teringat waktu selepas sholat, ada sedekah yang saya siapkan untuk saya keluarkan sebelum sholat, tapi saya lupa. Maka saya pun segera menjalankan niat baik itu, lalu kemudian saya kembali berpikir lagi. Jadi bagaimana kita lihat dalam Islam itu memang ada motivasi-motivasi yang sangat besar, sebagaimana akan saya jelaskan insya Allah panjang lebar tanpa menggurui Bapak Ibu sekalian, dalil-dalil syar'i yang menggambarkan kepada kita tentang adanya motivasi kepada setiap individu muslim untuk selalu kreatif, untuk selalu optimis, untuk selalu bergerak, dan tidak pernah mengenal kata-kata pesimis, putus asa, ya, ataupun merasa malas, atau merasa sudah tidak mampu lagi mengerjakan. Teman-teman sekalian, Islam tidak pernah melarang Anda mengejar prestasi terbaik. Prestasi akademik misalnya. Selama Anda masih bisa kejar, sudah S1, Anda masuk S2, S2 masuk S3, bisa menulis karya ilmiah, maka Anda mengejar gelar profesor, kenapa tidak? Tidak ada larangan, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu juga Islam tidak pernah membatasi harta seseorang. Sebanyak apapun harta dia ingin miliki, dibolehkan. Apapun yang dia hubungkan dengan prestasi yang bisa mengharumkan namanya, bermanfaat bagi orang lain, lakukan. Hanya konsepnya 5 huruf. Halal. Dan menjauhi 5 huruf yang lain, haram. Itu saja. Selama halal, silakan Bapak Ibu lakukan. Dan perlu saya berikan timbangan syariat. Kalau halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Yang haram ini sebagian kecil yang Allah sengaja jadikan haram sebagai ujian apakah hamba-hambanya patuh atau tidak. Jadi mungkin seperti Bapak Ibu lagi di kantor, pasti akan ada janji-janji positif pada saat pegawai itu mengerjakan pekerjaannya dengan baik, gaji, bonus, liburan, dan segala macam. Tentu ada juga di sisi yang lain ancaman-ancaman bagi yang melanggar, yang misalnya telat masuk, tidak mengerjakan pekerjaan dengan baik, dan segala macam, maka akan ada. Tapi saya yakin pihak kantor Bapak Ibu sekalian bukan menjadikan target utama untuk memecat orang atau mengedepankan ancaman tersebut. Pasti kita akan dahulukan ya, apa yang merupakan janji positif. Nah, begitulah agama Islam datang. Bapak Ibu silakan disuruh cari yang terbaik. Saya kasih contoh bagaimana yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Misal, Allah haramkan babi. Nggak boleh makan babi. Kalau Allah perlihatkan, ini loh babi itu. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti dengan sapi, dengan kambing, dengan ayam, dengan kelinci, dengan semua hewan air. Berarti menandakan memang yang halal lebih banyak. Dan halal ini kita disuruh kejar. Silakan, kejar prestasi terbaik. Bahkan Islam menyuruh Bapak Ibu untuk menikmati yang paling berkualitas. Misal, Bapak Ibu masuk ke satu supermarket, ada anggur dengan kualitas terbaik, premium, per kilonya 200.000. Ada anggur yang di bawah itu kelasnya 100.000 misalnya. Kalau Bapak Ibu punya kemampuan
beli yang 200.000 beli. Yang penting sesuai dengan kebutuhan. Kita tidak dianjurkan dalam Islam sibuk dengan keinginan, tapi dengan kebutuhan. Selama kita butuh, nikmati. Dan nikmati yang terbaik. Baju yang terbaik, kendaraan yang terbaik, rumah yang terbaik, semuanya yang terbaik. Nabi SAW memiliki beberapa rumah. Beliau memiliki beberapa hewan tunggangan. Di setiap rumah beliau punya pembantu rumah tangga yang membantu para istri beliau. Alaihi salatu wassalam. Jadi, Islam mengajarkan itu. Saya akan mulai teman-teman sekalian dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat dalam surah Al-Mulk ayat 15. Jadi kalau ada di antara teman-teman pun misalnya mau ikutin di aplikasi Al-Qur'an di handphonenya tentu bisa dibuka supaya lebih jelas ayatnya dalam surah Al-Mulk ayat 15. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dialah Allah yang telah menjadikan kalian bisa menetap di muka bumi dan kalian bisa berjalan di atasnya dan menikmati rezeki-rezeki yang sudah disiapkan. Dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Dalam surah Al-A'raf ayat 32 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Yang artinya, katakan hai Muhammad, siapa yang berani-berani mengharamkan perhiasan yang telah Allah siapkan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang paling berkualitas. Wat-tayyibati minar rizq. Artinya makanan yang terbaik, baju yang terbaik, pasangan yang kalau kita mau menikah dengan kita menurut kita yang terbaik, kendaraan yang terbaik. Kata Allah SWT dalam surah Al-A'raf 32 ini, katakan siapa yang mengharamkan hai Muhammad atau siapa yang berani-berani mengharamkan apa yang telah Allah jadikan sebagai perhiasan untuk hamba-hambanya di muka bumi dan rezeki-rezeki yang terbaik. Katakanlah, dia untuk orang-orang beriman di kehidupan dunia dan juga akan dikhususkan untuk mereka di akhirat. Nah, di akhir ayat ini teman-teman perlu direnungi dan ditadaburi. Kalau Allah Subhanahu wa taala memastikan orang beriman itu disuruh bahagia di dunia, kejar prestasi-prestasi terbaiknya yang dia bisa mengharumkan namanya, memenuhi kebutuhannya, melunasi utang-utangnya dan segala macam hal. Dan juga dengan dia mengikuti asal 5 huruf tadi yang saya bilang halal, maka dia dijanjikan lagi mendapatkan kehidupan abadi yang penuh dengan kenikmatan di akhirat. Cuman di akhirat khusus untuk orang-orang beriman. Kalau di dunia, orang kafir pun akan diberikan. Karena rahmat Allah sangat luas. Tetapi orang mukmin akan mendapatkan dunia, akan mendapatkan di akhirat. Teman-teman sekalian, Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita dalam banyak sabda beliau. Di antaranya, di dalam hadis sahih riwayat Bukhari, kata baginda Nabi SAW, Ma akala ahadun ta'aman khairun bi an ya'kula min amali yadi. Ketahuilah, tidak ada suatu pendapatan yang paling baik bagi seseorang dibandingkan dengan hasil tangannya sendiri. Hasil kerjanya, produk dia, ya, ide dia, kreativitas dia. Wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kul min amali yadi. Dan ketahuilah, Nabi Allah Daud yang terkenal adalah Nabi Daud orang yang sangat patuh beribadah kepada Allah, selalu makan dari hasil tangannya. Juga dalam riwayat Imam Muslim, baginda Nabi SAW bersabda, Kana Zakaria alaihissalam najjaran. Ketahuilah, Nabi Allah Zakaria adalah seorang tukang kayu, tapi menguasai bidangnya. Juga dalam riwayat yang lain dikatakan, Anna Idris alaihissalam kana khayyatan. Bahwasanya Nabi Allah Idris itu adalah seorang tukang jahit. Yatasaddaqu bifadli kasbih. Yang bersedekah, selalu bersedekah dari hasil jahitannya itu. Kita lihat Nabi Muhammad SAW transaksi jual beli.
fase hidup beliau, ya, utusan Allah yang mulia ini yang merupakan suri tauladan semua umat Islam, beliau umur 6 tahun ibunya meninggal, lalu kemudian disponsori oleh kakeknya Abdul Muttalib sampai 8 tahun. Kemudian setelah 8 tahun meninggal dunia si kakek Abdul Muttalib, dia dinaungi oleh pamannya Abu Talib. Nabi Muhammad SAW di umur 8 tahun tidak duduk vakum, tapi beliau bergerak. Beliau menawarkan diri kepada pamannya, karena kebetulan waktu itu pamannya sering diamanahkan oleh masyarakat Mekah untuk menjaga gembalaan-gembalaan masyarakat Mekah, lalu kemudian diberikan upah. Maka Nabi SAW di umur 8 tahun sampai umur 21 tahun. Jadi 8 sampai 21 tahun. Beliau SAW bekerja menggembala kambing, dan beliau mengatakan dalam sebuah hadis, saya dulu pernah bekerja menggembala domba masyarakat Mekah yang diberikan upah dari situ. Dan beliau tidak merasa malu sama sekali. Yang penting konsepnya halal. Kemudian di umur 21 tahun, sampai dinobatkan menjadi nabi, umur 40 tahun beliau menjadi seorang pedagang atau saudagar yang sukses. Dan beliau diamanahkan banyak sekali harta di Mekah oleh masyarakat Mekah itu untuk dikelola. Dan beliau satu-satunya pedagang unggul di Mekah pada saat itu karena beliau melakukan satu strategi bisnis yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun dari pedagang-pedagang yang ada di Mekah. Orang-orang Mekah umumnya membawa harta, cash kalau kita, itu ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang 4 negara Bapak Ibu sekalian, Lebanon, Syria, Palestina, dan Yordania. Dulu namanya negeri Syam, di utara Jazirah Arab. Jadi Nabi SAW atau masyarakat Mekah kalau pergi berdagang ke sana bawa uang cash. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Beliau membeli produk dari Mekah, kemudian produk itu beliau bawa, ya, bukan uang cash tapi dalam bentuk produk Mekah ke negeri Syam, dijual di sana. Setelah itu, beliau dari modal yang ada dengan keuntungan dibelikan barang dagangan dari negeri Syam lalu dibawa ke Mekah. Dan ini salah satu sebab kenapa Khadijah radhiyallahu anha yang nantinya menjadi istri Nabi SAW, wanita terkaya di Mekah, niat untuk menikah dengan Nabi SAW karena kesuksesan dalam bisnisnya. Tapi kita lihat di sini teman-teman sekalian, dari umur 8 tahun sampai 21 tahun, itu kurang lebih 13 tahun ya, Nabi SAW bekerja mengembala kambing untuk mendapatkan upah demi mendapatkan pendapatan halal. Kemudian setelah itu beliau pindah ke jenjang selanjutnya, yaitu bisnis yang lebih lama waktunya. Dari umur 21 sampai 40 tahun. Setelah masa kenabian lalu beliau berfokus untuk menyampaikan dakwah. Tapi di sini berarti ada 19 tahun dari umur Nabi SAW dipakai untuk mengejar prestasi terbaik dalam perdagangan atau bisnis beliau SAW. Dan ini semua teman-teman sekalian adalah menandakan bagaimana Nabi SAW transaksi jual beli, mengejar ya hal-hal yang terbaik yang beliau bisa biayai hidupnya. Sampai waktu beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, mahar yang beliau berikan adalah 20 ekor unta. 1 ekor unta, kalau sekarang kalau kita ambil yang sedang saja, itu bisa mencapai sekitar 7.000 sampai 10.000 real. Ya, hampir antara 35 juta sampai 40 juta per ekor. Kali 20 ekor. Itu yang diberikan sebagai mahar kepada Khadijah. Padahal waktu itu Nabi SAW masih umur 25 tahun. Nabi Muhammad SAW memotivasi ketika dalam hadis Bukhari yang lain. Kata beliau, li'an ya'khudha ahadukum abhulah. Seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan talinya. Dia ambil potongan tali, thumma ya'til jabal. Kemudian dia mendatangi bukit-bukit atau gunung-gunung. Thumma ya'ti bihizmatin min hatab fayabi'uha. Kemudian dia mengumpulkan kayu-kayu bakar di sana. Ini tentu contoh pekerjaan yang paling mudah, yaitu pergi ke hutan, kumpulin kayu-kayu kering, dijual di pasar sebagai kayu bakar. Modalnya hanya tenaga saja. Tapi Nabi SAW berikan gambaran, sesederhana itu pun kamu lakukan perbuatan, seseorang dari kalian mengambil potongan-potongan tadinya, lalu dia kemudian menuju ke gunung atau ke hutan, dan dia mengambil potongan-potongan kering atau kayu bakar, lalu dia jual, fayabi'aha, fayastagni bithamaniha, kemudian dia hidup dari hasil jual itu, sehingga tidak bergantung pada orang,
khairun lahum min an yassalan nas. Lebih baik daripada dia mengemis kepada orang-orang. U'tuhu au mana'u. Baik orang memberikan ataupun orang menahan atau tidak memberikan kepada dia. Jadi kita lihat dalil-dalil seperti ini teman-teman penuh dengan motivasi yang sangat besar. Bagaimana kita harus mengejar prestasi-prestasi yang terbaik yang kita miliki. Para sahabat Nabi juga, ridwanullahi alaihim, manusia-manusia yang tentu baik sekali dari umat ini karena mereka adalah pendamping-pendamping Nabi Muhammad SAW. Kita saja tidak hidup sezaman dengan beliau, cinta kita luar biasa pada Nabi SAW, bagaimana kita menegakkan sunnahnya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Maka para sahabat ini yang hidup bersama Nabi SAW, mereka transaksi jual beli. Bahkan Sa'id bin Musayyab rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, beliau berkata, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatjaruna fi bahr Rum. Bahwasanya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, mereka sibuk berdagang dan mengejar prestasi-prestasi terbaik dalam perdagangan walaupun mereka ada di lautan atau sampai ke lautan Romawi. Umar bin Khattab memotivasi kita. Salah satu sahabat Nabi yang mulia juga mertua Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan ta'allamul mihna. Selalulah mempelajari keterampilan-keterampilan. Apa yang kalian bisa kejar, ya, yang bisa dipelajari, pelajari, dalami, tekuni. Fa'innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati. Karena seseorang dari kalian pasti akan membutuhkan keterampilannya di satu saat nanti. Juga Abu Darda terkenal sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau karena tidak mau mengemis sama orang dan ini menandakan memang ya, ada motivasi yang besar dalam Islam untuk bergerak dan bekerja. Maka beliau membuat seperti kalau kita sekarang restoran di rumahnya, membakar masakan, membuat masakan dengan kayu bakar sampai seringkali wajah dan jenggot beliau terkena asap atau asap berwarna hitam dari hasil masakannya tersebut. Dan Aisyah berkata tentang ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ajma'in, kana Abu Bakar atjar Quraisy hatta dakhala fil imarah. Bahwasanya Abu Bakar adalah pedagang yang paling sukses dari orang-orang Quraisy sampai dia masuk ke pemerintahan, maka dia fokus mengurus pemerintahan tersebut. Ada seseorang teman-teman dari ulama dulu ya, dikenal dengan ulama salaf, bernama Qais bin Asim. Pada saat dia mau meninggal dunia, dia mewasiatkan kepada anak-anaknya dengan kata-kata begini. Ta'allamul alaikum bil mali wastina'ah. Kalian harus mengejar harta-harta yang halal, prestasi-prestasi yang terbaik, menjaga nama harum kalian, memenuhi kebutuhan kalian, dan betul-betul serius dalam mengurus itu. Fa'innahu mambahatul karim. Karena dia adalah sumber yang baik. Wa yustadna bihi anil la'im. Dan akan menjauhkan dari kehinaan. Wa iyyakum wal mas'alah. Dan hati-hati dari mengemis. Fa'innaha akhiru kasbar rajul. Karena dia hanya bisa dijadikan sebagai pendapatan terakhir seseorang. Kalau sudah miskin, jatuh bangkrut, betul-betul tidak bisa lagi makan kecuali minta, maka pada saat itulah dia ya mengemis. Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, la khaira fi man la yatrubul mal. Pastikan tidak akan ada penilaian positif pada seseorang yang justru tidak mencari pendapatan yang baik, pekerjaan yang baik. Yaqdi bihi dainah, dan dengan itu dia bisa melunasi utang-utangnya, wa yasunu bihi irwah, dan juga dia bisa mengharumkan namanya dia, nama baiknya, wa yaqdi bihi zimamah, dan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya. Wa in mata, kalaupun dia mati, taraka mirafan lima ba'dah. Dia bisa tinggalkan warisan yang cukup untuk ahli warisnya. Ad-Dahhak bin Muzahim, salah satu ulama tabi'in yang lain juga berkata, syaraful mu'min, kemuliaan seorang mukmin atau muslim itu adalah salatun fi jawfil lail, salat di tengah malam. Wa izzuhu istighna'u 'anil nas, dan kemuliaannya justru karena dia tidak bergantung pada orang-orang. Artinya dia termotivasi untuk bekerja. Ketahuilah teman-teman sekalian,
bahwasanya bekerja, bergerak, produktif, bagian daripada ibadah. Jangan sampai luput. Tapi tentu diikuti dengan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Ada yang ingin saya berbagi teman-teman. Kadang-kadang mungkin seorang bendahara, yayasan sosial misalnya, mungkin gaji yang dia terima 5 juta rupiah. Tetapi dia mengalokasikan zakat mal di yayasan sosial itu misalnya 100 juta atau 1 miliar. Atau kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Misalnya ada banjir, ada pembagian sembako atau apa saja. Berapapun nilainya, anggap misalnya 1 miliar. Walaupun gaji dia 5 juta, kalau dia ikhlas niatnya, maka dia seperti juga bersedekah seperti pahala donatur itu. Jadi misalnya dia gaji cuma 5 juta, tapi karena dia mengalokasikannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti para donatur. Bayangkan teman-teman kalau kita semuanya melakukan hal yang sama. Semua kita duduk di jabatan kita masing-masing, di profesi kita masing-masing, kemudian kita jadikan itu sebagai ajang pahala dan ibadah buat kita. Semua diikuti dengan keikhlasan. Dan memang perlu saya titik beratkan poin penting, saudaraku seiman. Kalau kita dalam Islam harus mendahulukan jiwa sosial daripada jiwa ekonomi. Maksudnya begini. Kalau seseorang mendahulukan jiwa sosial, maka yang dia lakukan pada saat dia berkenalan dengan seseorang, pahala apa yang saya akan dapatkan dari orang ini? Maka dia selalu berpikir untuk membantu memberikan yang terbaik dari pelayanan. Beda dengan kalau orang selalu pikirannya hanya ekonomi saja. Maka dia begitu kenalan, yang pertama ditanya adalah pekerjaannya apa. Kalau profesinya dianggap oleh dia pribadi lebih rendah, maka dia tidak akan berkenalan sama orang tersebut. Padahal sebenarnya mungkin banyak sekali potensi yang ada pada diri seseorang. Guru kita dan pemimpin kita Rasulullah SAW itu betul-betul menggali mutiara-mutiara yang ada di sekitarnya, yaitu para sahabat. Potensi-potensi yang ada di para sahabat digali betul oleh Nabi SAW. Sehingga walaupun dia kurang dari sisi ekonomi, pendapatannya, mungkin orang yang miskin, dilihatlah potensi yang lain ada pada dirinya. Ditemukan misalnya Zaid bin Haritha, radhiyallahu anhu, anak angkat Nabi SAW, ternyata dia kuat secara fisik. Dan dia juga pemberani, dijadikanlah sebagai panglima perang. Pada saat ditemukan Bilal, miskin secara ekonomi. Bahkan dia mantan budak di Mekah. Tapi ternyata suaranya indah. Digali mutiara dari Bilal, dijadikan sebagai muazzin. Jadi potensi-potensi yang ada di sekitar itu masih banyak yang kadang-kadang kita belum gali. Dan ini bagian daripada agama. Dan oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus juga menghubungkan tentang motivasi-motivasi agama untuk mengejar prestasi dunia dengan sisi yang lain adalah timbangannya kita harus mendahulukan masalah mengejar akhirat kita, ya, mengejar pahala dari orang itu, sisi sosialnya daripada sisi ekonominya. Saya mau berbagi sebuah cerita teman-teman. Di Saudi ada seseorang pedagang, dia dagang selimut. Selimutnya itu di toko itu paling murah 250 real harganya. Di musim dingin datang seseorang pembeli konsumen masuk ke tokonya. Kemudian dia mau membeli selimut, tapi uang dia cuma 100 real saja. Jadi kalau kita kasih rasionalnya saja ya, mungkin 100 real itu sekitar 400.000 lah rupiah. 350.000 sampai 400.000 rupiah. Sementara selimut termurah 250 real. Dia datang lalu dia mengatakan kepada para pegawai di situ, saya punya uang 100 real, saya mau beli 4 buah selimut. Buat saya, buat istri, dan buat 2 anak saya, lagi musim dingin. Spontan para pegawai di toko itu mengatakan apa? Tidak ada. Lalu pemilik toko yang memang orang muslim yang baik dan memahami tentang konsep agama apa yang kita sampaikan tadi, dia kemudian mendekati orang itu sambil memberikan isyarat kepada pegawainya agar menjauh saja, lalu dia melayani. Konsumen ini tidak tahu kalau ini adalah owner atau pemilik daripada toko tersebut. Maka dia pun berkata, ada apa? Ada kebutuhan. Kalau bahasa kita sih, ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Maka kata orang tersebut, saya punya uang 100 real. Saya butuh 4 buah selimut.
Ada nggak di sini selimut bisa dibeli dengan 4 buah 100 real? Kata pemilik toko tersebut, iya, semua selimut di sini Anda bisa beli dengan 100 real 4. Padahal yang termurah 250 real, bisa lebih daripada itu. Maka orang tersebut pun memilih sesukanya, tanpa lagi melihat harga. Lalu dibawa ke meja kasir, yang layani kebetulan pemilik toko langsung, kemudian dia menerima uang 100 real, diberikanlah 4 selimut itu. Orang itu keluar dalam kondisi gembira, sudah punya selimut untuk melindungi dia dan keluarganya di musim dingin pada saat itu. Begitu keluar, dia panggil pegawai-pegawainya, lalu dia mengatakan, saya tahu, pasti kalian punya pertanyaan berhubungan dengan masalah ini. Maka kata mereka, iya benar. Kami mau bertanya, bagaimana Anda bisa menjual 100 real 4 selimut, sementara yang termurah 250 real? Maka dia mengatakan, tadi itu adalah saudara kita muslim. Dia butuh bantuan. Maka kenapa kita nggak bantu? Kenapa kita hanya berpikir selalu keuntungan? Maka pegawai mengatakan, baiklah kalau begitu. Berarti Anda niat ingin bersedekah. Tapi pertanyaan kami selanjutnya, kenapa Anda terima duitnya? Kenapa Anda nggak sedekah aja sama dia semuanya? Kata dia, kita harus bedakan mana orang yang datang meminta-minta, memang dia nggak punya duit, nggak punya apa-apa dan butuh dibantu, dengan orang yang datang mau transaksi jual beli, tapi uangnya nggak cukup. Maka yang mau transaksi kita terima uangnya, supaya dia keluar dari toko ini dalam kondisi mulia. Jadi memang teman-teman sekalian, kita beda sekali konsep Islam sama kapitalis. Yang kita sayangkan ini, sistem kapitalis ini sangat melekat di benak banyak kaum muslimin. Kan konsep kapitalis itu, pangkal kaya menabung. Makanya kita sering kasih anak kita kalau masih kecil, celengan. Nabung ya nak, tabung ya nak, itu selalu motivasinya. Dan itu terbawa oleh anak kita, atau kita sekarang yang tadinya anak-anak sekarang menjadi dewasa, juga di benak kita terlekam, oh ternyata pangkal kaya nabung. Siap ada duit, dari rekening, dibengkakin dari rekening tersebut, sehingga kaya itu konsepnya kalau punya banyak duit. Nah, Islam mengajarkan bukan begitu. Pangkal kaya adalah sedekah. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, Anda jawab di diri masing-masing. Kira-kira ketemu nggak antara konsep Islam yang mengatakan sedekahlah kau akan kaya, berarti kan keluarkan. Secara hitung-hitungan akal manusia akan berkurang di rekening kita, kan gitu. Dengan kapitalis yang mengatakan tabunglah kau akan kaya. Kalau kita melihat tidak akan ketemu ini tentunya. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Muslim, hadis sahih, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini, ya bani Adam anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepadamu, kata Allah. Makanya para sahabat, teman-teman sekalian, mereka sibuk mengeluarkan bersedekah kepada orang. Dan mereka tahu itu investasi terbaik. Andai saja teman-teman sekalian ada seseorang di antara Anda ditawarkan oleh seorang pemilik perusahaan besar, dengan keuntungan, Bapak Ibu kalau masukkan uang ke saya 1 miliar, saya akan berikan keuntungan 50% misalnya. Atau anggap Bapak Ibu dikasih 100%. Saya yakin kita semua tidak akan tinggal diam. Kita akan pelajari perusahaan tersebut, ternyata kalau itu perusahaannya bagus, ya, kita akan titipkan uang kita tanpa keraguan. Karena dalam 1 bulan misalnya kita bisa dapat 100%. Kita masukkan 1 miliar jadi 2 miliar. Kita masukkan 100 juta jadi 200 juta. Kita masukkan 10 juta jadi 20 juta. Saya yakin semua kita sepakat di poin itu. Tapi apakah kita sadar teman-teman sebagai seorang muslim, kalau janji Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita 10 kali lipat. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Siapa yang datang melakukan satu perbuatan baik, maka akan kami balas 10 kali lipat. Saya ingin berbagi sebuah kisah, saudaraku seiman. Ada seorang sahabat Nabi yang mungkin tidak asing namanya pada Anda semua, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anak mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus salah dari 4 khalifah Rashidah, Khulafaur Rasyidin. Beliau pernah menemukan di pasar Madinah, ternyata orang Yahudi sama orang munafik itu sepakat untuk menaikkan harga. Sehingga umat Islam terdesak sekali.
Karena mereka ingin menjadi konsumen, mayoritasnya konsumen. Maka Utsman ingin mendobrak apa yang sedang terjadi ini dan juga ingin menunjukkan kepada mereka betapa Islam tidak terganggu sebenarnya dengan poin-poin seperti ini. Maka yang beliau lakukan adalah beliau mengutus 1000 ekor unta. Kalau kita kan mungkin sekarang 1000 mobil lah gitu ya. Karena zaman dulu tuh unta termasuk kendaraan atau tunggangan yang paling elit gitu. Pergilah ke negeri Syam, membeli kebutuhan dasar yang memang dijual di pasar-pasar Madinah, dari gandum, dari madu, dari keju, dari segala macam yang dibutuhkan. Setelah itu, pas tiba di pinggir kota Madinah, rupanya pedagang-pedagang Yahudi sama orang munafik ini dengar, oh ada barang dagangan baru masuk nih, mereka mau meroyokin, mau beli. Lalu mereka keluar di pinggir kota Madinah, menahan kafilah tersebut, lalu berkata kepada salah satu pegawai, karena setiap unta satu orang yang pegang. Kayak kita kalau mobil mungkin satu orang satu supirnya gitu. Lalu ditanya, mereka tanya, ini punya siapa? Kata orang itu, pegawai itu, Utsman bin Affan. Lalu kata yang orang-orang Yahudi dan orang munafik, coba panggil kami, ingin negosiasi. Utsman datang. Begitu datang Utsman radhiyallahu anhu kepada orang-orang Yahudi dan orang munafik ini, lalu Utsman mengatakan, ada apa kalian panggil saya? Kata mereka, apakah ini betul barang dagangan kau, hai Utsman? Kata Utsman, iya. Mereka bilang, kami ingin membelinya. Bukan hanya satu unta, tapi seluruhnya. 1000 ekor unta ini. Maka kata Utsman, berapa kalian mau beli? Kata seorang pedagang di situ, mengatakan, saya akan tambah 100%. Artinya, kalau 1 dirham jadi 2 dirham. Keuntunganmu langsung 100%. 2 kali lipat. Gitu. Kata Utsman, saya ingin lebih. Bayangkan teman-teman kalau kita punya mobil pick up aja, nggak usah truk berisi misalnya sembako atau apalah, misalnya sayur-sayuran. Ada 1000 mobil pick up. Belum masuk ke kota kita, sudah ditahan oleh para pedagang dan mereka mau transaksi. Semua ini 1000 mobil pick up saya beli semua. Nggak usah masuk ke pasar. Keuntungannya 100%. Kita nggak ada risiko rusak, nggak ada risiko segala macam. Kata Utsman, saya mau lebih. Ada yang mengatakan 2 kali lipat. Tadi itu 100%, 1 kali lipat ya. Ini ada yang mengatakan 2 kali lipat. Utsman mengatakan saya mau lebih. Ada yang mengatakan 3 kali lipat. Utsman mengatakan saya mau lebih. Terakhir teman-teman sekalian ada yang mengatakan saya mau beli 5 kali lipat. Berarti 500%. Kalau harganya 1 dirham jadi 6 dirham. 10 dirham jadi 60 dirham. Kata Utsman, saya ingin lebih. Kata si orang Yahudi yang menawarkan sampai 5 kali lipat, dia mengatakan, hai Utsman, siapa yang mau beli dari kamu lebih daripada 5 kali lipat? Saya pedagang yang paling kaya di Madinah ini. Kata dia, apakah kalian mau lihat siapa yang beli dari saya lebih banyak daripada penawaran kalian? Mereka penasaran, iya kami mau tahu siapa. Tiba-tiba Utsman memanggil salah satu pegawainya, mengatakan, panggil semua umat Islam satu Madinah. Iklankan. Dan memang perlu Bapak Ibu tahu, Utsman bin Affan ini hampir setiap hari itu selalu 2-3 ekor unta membawa di kiri kanan beban. Hari ini gandum dibagikan, hari ini besoknya madu dibagikan, hari ini, besoknya lagi misalnya kismis dibagikan. Kebutuhan orang cuma-cuma gratis. Maka Utsman memanggil kalian untuk datang. Orang semua sudah tahu akan ada pembagian. Orang semua pergi keluar kota Madinah, lalu Utsman mengatakan, hai muslimin, apakah kalian lihat unta-unta itu? Mereka bilang iya. Kata Utsman, semua wakaf buat kalian. Silakan ambil sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi bayangkan teman-teman sedekahnya. Kalau kita tadi rasionalkan pick up, 1000 pick up semuanya disedekahkan. Maka dia pun membagikan sampai habis. Orang Yahudi sama orang munafik belum bisa menerima itu. Karena di benak mereka, rugi benar barang dagangan dibagi cuma-cuma. Di benaknya Utsman, enggak. Justru saya sedang berniaga yang benar. Saya sedang memberikan jalan Allah. Allah pencipta langit dan bumi yang kita ibadahi selama ini. Kita tunduk kepadanya, kita patuh peraturannya, halalnya, kita jauhi yang diharamkan. Itu telah menjanjikan, hai anak Adam dalam hadis Bukhari tadi. Berinfak, aku akan berinfak kepadamu. Maka Utsman bin Affan mengatakan, setelah dibagi-bagi semua, balik ke orang Yahudi dan orang munafik. Apa kalian mau lihat atau mau tahu siapa yang beri dari saya? Lebih daripada kalian, kata mereka, apalagi yang akan kau jual, hai Utsman? Bukankah semua sudah habis? Kata Utsman, Allah membeli dariku 10 kali lipat dari apa yang kalian janjikan. Dan perlu teman-teman tahu, kalau Anda kebetulan ada waktu, insya Allah bisa ikuti di medsos kami, di Khalid Basalam Official, di YouTube ada playlistnya,
kisah tentang para sahabat. Hampir semua sahabat yang kaya raya, Abu Bakar, Uthman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, ini semua teman-teman ternyata kekayaannya justru kata kuncinya adalah dalam memberi dan berbagi. Seperti itulah. Nah ini yang luput dari banyak kaum muslimin. Jadi satu sisi kita disuruh mengejar, dimotivasi untuk mengejar prestasi terbaik, menjaga nama harum dan segala macam. Sisi yang lain tentunya kita juga ikuti itu dengan sedekahnya. Nabi Muhammad SAW teman-teman sekalian seringkali bersabda dalam sabda beliau, ta'awwadu billahi minal faqri wal qillati wal dhillah. Selalulah kalian berlindung kepada Allah dari kemiskinan, dari kehinaan, dan dari kekurangan. Saya ulangi, berlindunglah kalian dari kemiskinan, dari kekurangan, dan dari kehinaan. Juga dalam hadis riwayat An-Nasai dan Abu Daud, baginda Nabi SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa inna bi'sad daji'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa lapar atau kesusahan atau kemiskinan karena dia seburuk-buruk keadaan. Juga Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar berdoa, jangan sampai malas, jangan sampai vakum, jangan sampai nganggur, jangan sampai putus asa. Beliau sering membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat vakum, putus asa, malas, wal jubni wal bukhul, dan pengecut juga pelit. Wa ghalabati daini wa qahri rijal, dan terlilit utang serta dikuasai oleh orang-orang. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita selalu dimotivasi dalam Islam untuk bergerak. Walaupun di masa pandemi seperti sekarang kita harus di rumah, tetap aja kita memberikan atau mengisi dengan hal-hal yang produktif. Saya akan tutup teman-teman sekalian dengan beberapa statement. Insya Allah diantaranya Umar bin Khattab berkata, Inni la'ala rajula fayu'jilbu syaklah atau syaklu. Sungguh saya pernah melihat orang dan saya kagum dengan penampilannya, paras wajahnya, bajunya, segala macam. Fa'idha sa'altu anhu faqila la amalalah saqata min aini. Dan kalau saya tanya tentang dia, gitu, saya mengatakan, ini orang pekerjaannya apa? Lalu dikatakan dia pengangguran, maka jatuhlah dia di mataku. Dan pernah Umar bin Khattab juga menemui orang-orang habis sholat Jumat, duduk di masjid. Mereka tidak bergerak. Semua orang keluar, ada yang makan siang, ada yang istirahat siang, ada yang bekerja kembali ke usaha-usahanya. Ya. Mereka duduk, lalu Umar bertanya, kenapa kalian di sini? Mereka bilang, kami bertawakal kepada Allah. Duduk vakum, mereka bertawakal kepada Allah. Maka kata Umar, keluarlah sambil Umar hardik dari masjid dan carilah rezeki dan karunia Allah. Ya. Karena sungguhnya Allah belum pernah atau tidak akan pernah menurunkan emas dan perak dari langit. Dan izinkan saya, Pak Sekda dan teman-teman semua, dimulai dari Pak Gubernur tentunya, untuk menyampaikan yang terakhir adalah, karena mungkin di sana sepertinya waktu asar sudah mau masuk ya, bagaimana ada seseorang yang datang kepada seorang syekh di Saudi. Syekh ini kayak kita ulama atau kiai ya. Lalu orang ini masuk dalam sementara pengajian berjalan, kemudian tiba-tiba dia bilang, Syekh, dia angkat tangan. Seakan-akan dia bilang, Pak Kiai atau Pak Ustadz, tunggu. Gitu. Dia berhentikan pengajian. Lalu kata syekhnya, iya, kenapa? Semua orang yang hadir situ tetap spontan balik ke arah orang itu. Dia mengatakan, mumpung ada lagi isi pengajian, saya ini orang miskin. Bantu saya. Kata syekhnya, dia menghadap ke orang tersebut lalu berkata, kamu orang kaya. Kata orang itu, saya orang miskin, Syekh. Kata syekhnya, kamu orang kaya. Kata dia, demi Allah saya orang miskin. Kata syekhnya, demi Allah kau orang kaya. Orang miskin ini lalu berkata, dia memang orang susah dalam pandangan dia. Lalu dia mengatakan, bagaimana Anda bisa lebih tahu keadaan saya? Saya makan aja susah. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya kaya dan bersumpah atas nama Allah? Kata syekhnya, iya. Kau mau saya hitung kekayaanmu? Dia bilang, iya tentu saja. Kata syekhnya, berapa jari-jari tanganmu? Dia bilang 10. Kata syekhnya, mau nggak? Kalau satu saya potong, saya bayar kamu 1 juta rial. 1 juta itu berarti 3,8 M. Dia bilang, enggak, saya nggak mau. Kata syekhnya, kau punya 10 juta rial. Kalau matamu satu saya congkel, saya kasih 1 juta rial, mau nggak? Oh, saya nggak mau. Baik, kau punya 2 juta rial.
kupingmu. Semua anggota tubuhnya Syekh sempat sebutkan, dia tolak semua. Kalau seandainya diganti dengan duit, dia bilang nggak mau. Kata Syekhnya, kau ini orang kaya raya, perangkatmu sudah ada, tinggal keluar bergerak saja. Nah, kebanyakan orang dia mengurung dirinya, teman-teman, di bingkai kehidupan yang dia buat sendiri. Ini saya tutup dengan kata-kata ini ya. Jadi misalnya gini, sering kali ada orang bilang begini, saya kalau tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing. Saya kalau tidak merokok, saya tidak bisa berpikir. Saya kalau tidak bekerja di kantor ini, maka saya tidak bisa lagi bekerja. Saya kalau tidak menikah sama orang ini, saya bisa gila. Ini semua teman-teman dia kurung dirinya di bingkai kehidupan yang dia buat sendiri. Coba kalau dia mudahkan saja, ada kopi, ada teh, ada air putih, ada susu, minum saja nggak ada masalah. Jangan dia kurung di kopi. Maka betul-betul yang terekam di benak atau di alam bawah sadar dia adalah kalau tidak minum kopi pusing. Kalau tidak merokok tidak percaya diri. Kalau tidak tidur di rumah yang ini saya tidak bisa tidur. Kalau tidak menikah sama fulana atau fulan saya akan gila. Yang bisa gila benar. Padahal sebenarnya kehidupan tidak sesempit itu. Dan itulah Islam menggambarkan kepada kita. Allahu a'lam. Baik, ini teman-teman bahasannya. Mohon maaf kalau sedikit waktu saya ambil tadi. Saya kembalikan kepada Bapak Dr. Muhammad Idris, selaku Sekda, silahkan. Ya, alhamdulillah, Pak Syukrillah, kita telah mendapatkan beberapa substansi yang sangat kita butuhkan untuk sekali lagi memperkuat pribadi kita sebagai Muslim. Dan tadi Pak Ustadz sudah memberikan gambaran betapa sedekah ini ya adalah jalan untuk mencapai keridaan dan juga tanda kutip tadi kekayaan. Jadi mungkin Pak Ustadz izin menyampaikan beberapa pertanyaan yang ada muncul dari sahabat-sahabat kita yang ada di forum ini. Yang pertama adalah Pak Asriadi. Mohon izin saya bacakan. Mohon nasihat Ustaz dalam kondisi pandemik COVID-19. Bagaimana kami berprofesi ASN di dalam menjalankan WHF agar penghasilan kami tetap berkah. WFH, jadi work from home. Nah, ini kira-kira pertanyaan dari salah seorang peserta di sini. Izin Pak Ustaz. Ya, yang baik, terima kasih Pak. Satu-satu ya. Jadi kalau saya kan Anda tetap bekerja kan, cuma pindah posisi dari kantor ke rumah. Gitu ya. Dan saya ingin berbagi begini teman-teman sekalian. Kita ini manusia sebenarnya punya potensi dan skill yang sangat besar. Cuman seringkali kita yang memvakumkan diri kita karena kondisi yang nyaman. Nah, seringkali juga teman-teman kalau terjadi keadaan-keadaan yang kurang nyaman, skill itu atau potensi itu akan keluar. Ya. Nah, ini dalam kondisi pandemi seperti ini sebenarnya, kita seperti terkekang dari semua sisi. Nah, ini biasanya justru di saat seperti sekarang, potensi-potensi itu tergali. Dibandingkan kita tidak ada tantangan dalam hidup. Ibaratnya seperti sebuah film, kalau tidak ada penjahatnya, tidak ada masalah dalam film itu, tidak ada yang tonton gitu kan. Walaupun bukan motivasi saya untuk menonton ya, tapi di sini saya kasih contohnya. Maka itu adalah warna kehidupan. Sekarang kesempatan Anda gali potensi Anda yang ada. Mungkin Anda punya ide-ide yang lain misalnya ya, yang mungkin selama ini diminta oleh atasan Anda di kantor, Anda belum sempat kembangkan, atau ada ide yang belum sempat Anda sampaikan, lalu Anda sekarang kesempatan menyusun dalam bentuk proposalnya misalnya, atau mungkin sekarang kesempatan Anda bisa lebih tenang, dengan teh hangat di rumah, dengan pisang gorengnya, dengan didampingi oleh pasangan Anda bisa di waktu-waktu yang tepat seperti itu, mungkin di suasana kantor tidak Anda rasakan, Anda bisa lebih kreatif dan lebih maksimal dalam mengerjakan pekerjaan, gitu kan. Jadi ini yang dari tadi yang saya bahasakan sebenarnya. Bagaimana kita tidak boleh justru menjadikan ajang seperti ini adalah ajang untuk bermalas-malasan atau putus asa. Di saat kita lagi sedang terdesak
maka yang terbaik adalah bergerak dan maju. Misalnya dalam pertahanan militer, kita lagi terdesak pasukan musuh. Maka oleh pasukan musuh, cara yang terbaik sebenarnya adalah pertahanan terbaik adalah menyerang. Berapa banyak terjadi dalam kisah-kisah dunia ini peperangan, pada saat mereka terdesak, tapi karena mereka tidak putus asa, justru mereka balik melawan, malah mereka menang. Itu terjadi banyak dalam peperangan Nabi SAW. Gitu kan. Seperti itulah kurang lebih. Jadi saya mengajak teman-teman semuanya agar ikhlaskan niat sebagai seorang muslim untuk bisa menjalankan pekerjaan Anda dengan niat ibadah untuk mencari rezeki halal, untuk berkhidmat buat masyarakat, buat negara, gitu kan, memberikan yang terbaik untuk orang-orang. Insya Allah itu akan mendatangkan keberkahan di harta yang Anda dapatkan. Di sisi lain, coba gali potensi-potensi yang ada. Kalau berhubungan dengan pekerjaan Anda juga silakan, atau berhubungan mungkin dengan ide-ide yang lain. Mungkin Anda akhirnya muncul pemikiran untuk bisnis apa, gitu dan seterusnya. Itu insya Allah jauh lebih tepat di masa-masa seperti sekarang. Ya silakan Pak Dr. Muhammad Idris. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ada lagi nih kawan kita Pak Miftatul Khair. Apakah orang yang bersedekah dengan niat agar sedekahnya itu bisa mendatangkan rezeki yang lebih banyak dari yang disedekahkan, itu benar atau seperti apa Pak Ustaz? Benar, itu benar. Begini, saya ingin berbagi poin penting ya. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita perintah agama yang kita biasa bahasakan dengan ibadah, dan Allah ikutkan itu dengan janji-janji. Misalnya, sholat berjamaah dapat 25 kali lipat, diangkat 27 derajat, misalnya contoh. Orang yang bangun tengah malam, sholat tahajud, doanya diijabah. Karena Allah SWT turun di sepertiga malam dan berkata kepada para malaikat, adakah yang berdoa saya terima, adakah yang punya, adakah yang minta tolong saya tolong, adakah yang punya hajat saya penuhi, adakah yang memohon ampun saya maafkan, misal. Karena ada janjinya semua. Nah, kesempurnaan ibadah seorang muslim pada saat dia mengerjakan ibadah sambil mengejar janji itu. Kita mengejar janji itu. Mirip dengan Anda kerja di kantor, Anda kerja memang untuk mengejar gaji Anda atau bonus Anda. Anda akan bekerja dengan penuh motivasi di sini karena Anda akan mengejar target itu. Nah, seperti itu rasionalnya. Sama dengan Anda tanya, boleh nggak saya niat haji supaya dosa saya diampuni? Loh memang begitu janjinya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang haji, tidak rafat, tidak mengucapkan kata syahwat, tidak fusuk, membuat kriminal atau kejahatan. Dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih dari dosa misalnya. Maka seperti itu. Nah, kita kalau kembali ke pertanyaan tadi, saya langsung tarik ke situ dari contoh tadi adalah sedekah. Kata Nabi SAW, mana kasamalu min sadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Ini resep teman-teman, coba dipraktikin. Coba praktek. Sedekah itu investasi terbaik. Dijanjikan dalam hadits Bukhari, ya benar Adam, anfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, kata Allah, aku akan berinfak kepadamu. Dan saya sarankan penanya dan teman-teman sekarang kalau ada waktu yang Allah mudahkan, bisa ikuti ceramah kami di YouTube judulnya Saudaraku, ini adalah rahasia rezekimu. Ada kurang lebih 15 poin saya sebutkan di situ tentang kiat-kiat untuk mendatangkan dan memperbanyak rezeki. Dan bagaimana di awalnya memang saya katakan Islam menyuruh kita untuk menjadi orang-orang yang mampu, orang yang kaya, orang yang berprestasi dan seterusnya. Seperti itu Pak Muhammad. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Ini ada lagi yang menarik, yang lebih bagus lagi. Pak Nero, pertanyaannya begini Pak Ustaz, bagaimana hukum kita ya, tidak salat Jumat dalam waktu yang cukup panjang pada saat ini ketika dianjurkan oleh pemerintah untuk tidak bersalat Jumat ya di masjid berjamaah. Ini waktunya panjang Pak Ustaz. Jadi, ya. Silakan, Allah Pak. Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saudaraku seiman, dan merupakan bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'ur rasul wa ulul amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga orang-orang beriman, dan juga pemerintah atau pemimpin kalian. Sekarang, masalah COVID-19 sudah disepakati secara internasional pandemi.
Anda pasti sudah tahu makna pandemi. Artinya ini memang dianggap masalah internasional. Bukan lagi pilihan. Makanya semua pemerintah, bukan cuma negara kita tercinta Indonesia, tapi semua pemerintah di dunia memang mengambil langkah. Nah, kita bicara lingkup lebih sempit adalah kaum muslimin, atau lebih khusus kaum muslimin. Para ulama kita juga sudah ikut andil dalam masalah ini. Semua yang disepakati secara medis akhirnya dikelola oleh pemerintah, kemudian juga dipahami oleh para ulama, ternyata penyebab tersebarnya COVID-19 ya, atau corona ini adalah berkumpulnya orang. Ya. Kemudian interaksi yang sangat dekat ini bisa sangat besar pengaruhnya kayak salaman dan segala macam. Maka contoh yang paling nyata depan kita adalah Mekah dan Madinah, bagaimana pemerintah Saudi mengambil langkah. Sampai umroh diberhentikan sementara. Kemungkinan besar bahkan haji tahun ini, itu kalaupun dibuka hanya untuk penduduk lokal. Dan saya dengar sendiri dari Kementerian Haji dan Umroh dari pemerintah Saudi, bagaimana dia menjelaskan masalah itu. Dia mengatakan ini sebenarnya demi untuk maslahat kaum muslimin. Karena kalau mereka berkumpul, lalu ada satu yang kena, maka menyebar, ini juga pulang ke rumahnya, maka menyebar akan seperti itu. Ini yang poin pertama. Poin yang kedua, pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, terjadi hujan. Kemudian Nabi SAW menyuruh Bilal radhiyallahu anhu, muadzin beliau, untuk mengisipkan kata, menggantikan kalimat hayya 'alas shalah itu dengan kalimat as-salatu fi rihalikum. Salatlah di tempat-tempat kalian. Dan ini yang paling banyak digunakan dalil sekarang oleh ulama-ulama hampir seluruh dunia. Kalau ada hujan saja di zaman Nabi SAW dibolehkan sholat di rumah, apalagi kalau sudah ada masalah pandemi seperti ini. Jadi saya bisa rasakan dari saudara kita penanya tadi, bagaimana gelisahnya kita sebagai seorang muslim yang mungkin selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan teman-teman mungkin yang sudah sampai 60, 70 tahun umurnya, menghadapi selalu sholat Jumat di masjid, apalagi sholat imam, tiba-tiba kita nggak ada. Tapi ini secara hukum syar'i ada. Dan ini tidak melanggar agama. Insya Allah, kalau selama Anda dulu belum ada pandemi selalu sholat Jumat, pahala Jumat Anda tetap dicatat. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang terbiasa mengerjakan sebuah perbuatan baik di masa dia sehat, ya misalnya Anda biasa puasa Senin Kamis, Anda biasa sholat malam, terus tiba-tiba satu waktu Anda sakit, lumpuh, nggak bisa, maka pahalanya tetap berjalan. Di saat dia lagi ada uzur. Dan kita bukan meninggalkan ibadah, kita hanya mengubah tempat ibadahnya. Tadinya kita sholat di masjid Jumat misalnya. Sekarang kan Jumat ini bisa diganti dengan zuhur di beberapa keadaan kan, seperti musafir, kan gitu. Kaum wanita, kemudian orang sakit, kan mereka bisa menggantikan Jumat dengan zuhur. Jadi ada uzur-uzur diantaranya juga kalau ada pandemi seperti ini. Allahu a'lam. Begitu Pak Muhammad. Syukran. Satu lagi Pak Ustaz, mungkin masih cukup waktu ya Ustaz ya, karena Ya. Baik, ini ada kawan kita izin bertanya Pak Ustaz, bagaimana jika kita kerja misalnya contohnya guru kontrak di daerah pedalaman dan gaji di lain sisi kita diberi amanah teman seprofesi dalam organisasi guru untuk jadi penanggung jawab organisasi ini di kota. Pertanyaannya adalah apakah gaji kita ini berkah ya. Jadi ini tempat kerjanya di pedalaman tapi akhirnya move ke kota untuk menjalankan tugas organisasi guru. Artinya tempat kerjanya di pedalaman tapi akhirnya lebih banyak di kota karena profesi guru ini yang diurusin. Izin Pak Ustaz, silakan. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, saudaraku seiman, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu harus patuh dengan akad yang sudah disepakati. Jadi kalau saya misalnya kerja di satu tempat, di satu lembaga, dan saya kerja di situ, teman-teman sekalian, dengan akad misalnya jam kerja saya jam 8 pagi sampai jam 5 sore.
Akad apa lagi? Nanti saya misal selama bekerja di instansi itu, saya tidak boleh terikat dengan instansi lain. Misalnya ada akad begitu, maka saya tidak boleh membuka pekerjaan lain. Selama saya mengiyakan akad itu, gitu kan? Tetapi kalau misalnya di akad itu misalnya setiap pegawai negeri ataupun yang bekerja di satu instansi, misalnya anggap swasta, dia terikat akad jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi jam 5 sore lewat, dia boleh terserah bekerja apa saja. Dia mau kembangin restorannya, dia mau buka butik, dia mau jadi guru privat, itu nggak ada masalah. Karena tidak bentrok. Tapi orang muslim tidak boleh mengingkari akad yang ada. Ini juga sekaligus saya sampaikan. Saya sempat singgung itu di beberapa ceramah kami juga tentang masalah ini. Dan saya juga ingatkan teman-teman kami di kantor di Jakarta, kalau akad kita masuk jam 8 pagi, keluar jam 5 sore. Siapapun di antara staf yang datang, jam 8 lewat 1 menit saja, nggak usah jam 8 lewat 15 menit. Kalau akadnya jam 8, 1 menit yang lewat itu dia harus minta kehalalannya dari atasan dia atau pemilik perusahaan. Atau dia tanyakan kepada HRD misalnya di perusahaan atau siapa saja yang bertanggung jawab dengan itu, saya tadi telat, konsekuensinya apa? Oh, kamu harus ganti dengan jam lembur. Oke, saya ganti. Oh, harus dipotong gaji kamu. Baik, potong. Supaya jadi halal buat dia. Begitu luar biasanya ya, gambaran Islam tentang harus menjaga masalah ini. Jadi saya berharap penanya lebih hati-hati. Kalau yang saya tangkap tadi ya, dari yang disampaikan Pak Muhammad Idris ini, beliau terikat dengan akad di satu instansi, ya misalnya pemerintahan, terus kemudian temannya juga di organisasi itu memberikan amanah lain, kan gitu. Sehingga akhirnya dia meninggalkan pekerjaan yang pertama, ya, dan tadinya di pedesaan misalnya, sekarang dia pergi ke kota karena ini juga ada pekerjaan yang lain yang dibebankan pada dia. Kalau ini melanggar akad dari perusahaan yang pertama atau pekerjaan yang pertama, maka ini tidak boleh. Bahkan bisa menjadi tidak halal nanti pendapatan Anda. Allahu a'lam. Silakan Pak. Baik, ini mungkin pertanyaan yang secara umum Pak Ustaz, kami sebetulnya di Sulbar ini saat ini betul-betul ingin mengedepankan satu etos kerja yang di dalamnya kami yakini akan memberi manfaat yang besar kalau itu diterapkan, yaitu etos kerja disiplin. Nah, di kita di pegawai negeri ini disiplin masih sebagian besar menganggap ini hal yang biasa. Padahal ini kami nilai betul-betul memberi manfaat kalau kita lakukan dengan baik. Saya ingin mendengarkan ulasan Pak Ustaz mengenai bagaimana disiplin sebetulnya substansi dan juga cara-cara terbaiknya untuk kita praktekkan dan terutama manfaatnya. Ya, saya kira mungkin itu pertanyaan yang umum. Ya, tentu sebagai seorang Muslim, walaupun misalnya kalau ada di dalam acara kita ini orang non-Muslim yang ikut, itu mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah jawaban. Karena saya beberapa kali mengisi pengajian dan ternyata ada orang non-Muslim juga yang mengikutinya, gitu kan? Karena dia mau tahu seperti apa gambaran Islam. Tapi saya kerucutkan kepada kaum muslimin yang mengikuti acara kita dan sebagai gambaran umum untuk selain non-muslim atau non-muslimnya. Disiplin adalah bagian daripada agama Islam, bahkan hal yang sangat ditekankan. Makanya motivasi-motivasi untuk disiplin itu besar sekali dan banyak. Seperti misalnya sholat tepat waktu misalnya. Maka akan diberikan pahala lebih dibandingkan orang yang sudah telat 1 rakaat, orang yang telat 2 rakaat, orang yang datang di tahiyat terakhir. Beda pahalanya dengan orang yang dari pertama takbiratul ihram. Orang yang sholat di jemaah yang kedua, orang yang sholat di akhir waktu. Beda pahalanya. Ini semua ada unsur motivasi untuk kedisiplinan. Bagaimana seseorang itu on time. Bahkan waktu ditanya kepada Nabi SAW, amal apa yang paling Allah cintai? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Sholat on time pada tempatnya. Begitu azan langsung sholat. Kita diajar kedisiplinan di situ. Kita juga diantar kedisiplinan misalnya dalam sholat gerakannya.
Nggak boleh berbeda. Takbiratul ihram itu harus jelas, diletakkan di mana, kemudian pada saat rukuk seperti apa, sujud, dan kita tidak boleh mencampur adukan. Kita tidak boleh juga mendahulukan satu sama lain. Misalnya, udah saya pokoknya nggak mau takbir, saya mau sujud dulu. Nggak bisa. Atau saya mau salam, nggak bisa. Memang urutannya harus begitu. Dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Contoh, disiplin yang lain berhubungan dengan Ramadan kemarin misalnya. Bagaimana seorang muslim disuruh disiplin untuk mengikuti peraturan dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Mereka nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan biologis. Bahkan harus menjaga diri dari hal-hal yang tidak boleh. Kalau makan, minum, biologis mungkin kita sudah tahu larangannya dalam Islam. Bisa membatalkan puasa gitu kan. Tapi kalau yang larangan juga seperti misalnya ini yang banyak orang lupakan. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bi falaysa lillahi hajatan fi an yada' ta'ama wa syaraba." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, memanipulasi data dan segala macam, maka tidak ada hajat bagi Allah menerima puasanya. Jadi kita disuruh disiplin menjadi orang yang mengikuti peraturan dan menjauhi apa yang dilarang. Seperti itulah ya. Itu contoh saja. Itu juga dengan zakat yang harus dikeluarkan pada haulnya, masa 1 tahun. Misalnya Bapak Ibu, kalau yang belum niat haul, bisa tahun lalu haul, bulan Syawal misalnya diniatkan, berarti sekarang sudah 1 tahun. Lalu dilihatlah harta yang disimpan dan ditabung, diinvestasikan dan yang ditabung, kalau mencapai nisab, syarat yang kedua 85 gram emas dikeluarkan 2,5%. Ada perhitungan yang rapi di situ. Disiplin dalam mengeluarkan zakat setahun sekali. Begitu juga dengan peraturan haji dan umrah. Ada saatnya niat, ada saatnya ihram, ada saatnya tawaf, ada saatnya sa'i antara Safa dan Marwah, ada saatnya tahallul. Dan ini harus berurut. Kan seperti itu. Jadi semua itu diikuti dengan kedisiplinan. Bahkan Nabi SAW kalau mengutus pasukan perang, beliau selalu mengingatkan masalah kedisiplinan. Ingat, jangan berselisih dengan pemimpin kalian. Ingat, jangan berselisih dengan pemimpin kalian. Sampai pernah saya tutup dengan ini, Pak Muhammad, mungkin karena juga waktu asar sudah masuk di sana, ada kisah unik dari sahabat Nabi. Dari Amr bin As. Amr bin As ini sahabat Nabi, baru masuk Islam. Baru berapa bulan masuk Islam. Gitu kan. Jadi istilahnya masih mu'allaf lah. Tapi karena dia sangat mahir dalam berperang, maka Nabi SAW mengutus satu pasukan jumlahnya 300 orang untuk menyerang satu suku yang rencana mau menyerang Madinah. Menjadikan Amr bin As sebagai pemimpin. Bapak Ibu tahu di dalam pasukan ada siapa? Ada sahabat-sahabat senior. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada Abdurrahman ibn Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak sahabat-sahabat yang kalau secara hitung-hitungan akal manusia lebih layak jadi pemimpin. Tapi Nabi angkat Amr bin As yang baru masuk Islam. Lalu Nabi SAW wasiatkan, ingat, jangan berselisih dengan pemimpin kalian. Jalanlah pasukan. Subhanallah, ada 3 hal yang terjadi pada saat itu teman-teman sekalian yang dilakukan oleh Amr bin As yang diprotes oleh Umar bin Khattab. Amr bin As tadi saya bilang orang yang baru masuk Islam, jadi sahabat Nabi, dan memang dia sangat mulia ya. Setelah itu banyak kiprahnya dalam Islam, tapi ini awal-awal dia masuk Islam. Begitu tiba di lokasi musuh, musim dinginnya luar biasa di padang pasir. Biasanya mereka mengangkat tubuh dengan api unggun. Ternyata teman-teman sekalian, Amr bin As mengeluarkan satu instruksi pada saat itu, tidak boleh membakar api, tidak boleh ada api unggun. Umar bin Khattab yang sudah lebih dulu masuk Islam daripada Amr dan tahu Amr ini benci sekali sama Islam tadinya, datang kepada dia, hai Amr, kenapa kau larang orang membakar api? Maka kata Amr, itu keputusan saya. Tapi manusia kedinginan, dia bilang itu keputusan saya. Umar jengkel nih. Ini orang mu'allaf baru masuk Islam kok sudah ada peraturan-peraturan macam-macam nih. Dia datang kepada Abu Bakar yang dianggap lebih senior lagi dari dia. Lalu dia bertanya, hai Abu Bakar, masa Amr melarang kita bakar api? Dingin ini, pasukan bisa mati kedinginan. Apa kata Abu Bakar yang lebih paham daripada Umar? Mengatakan, hai Umar, ini adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Maka di mana dia letakkan kakinya, di situ kau juga letakkan kakimu. Itu berarti keputusan Nabi, Nabi nggak mungkin salah. Maka Umar terima. Rupanya malam itu, kasus yang kedua adalah, tidurlah Amr bin As dan pasukan, tertidur,
Bangun pagi-pagi, Amr bin As ternyata mimpi junub. Hukum Islamnya harus mandi wajib kan gitu. Maka Amr bin As sebelum memimpin sholat, karena pemimpin dianjurkan untuk memimpin sholat gitu kan, maka dia minta sebejana air, kalau kita mungkin seember air untuk mandi. Begitu dia sentuh air, dinginnya seperti es. Angin lagi kencang. Dia khawatir kalau dia mandi bisa mati kedinginan. Maka apa yang Amr bin As lakukan? Dia tayamum. Padahal ada air. Secara umum hukumnya kalau ada air tidak ada tayamum, gitu kan? Maka yang terjadi adalah Umar protes lagi. Hai Amr, kenapa kamu tayamum? Ada air. Dia bilang, ini keputusan saya, air dingin, saya bisa mati. Umar nggak bisa terima hukum itu. Lalu dia datang kepada Abu Bakar lagi, hai Abu Bakar, masa Amr junub nggak mandi, ada air, dia malah tayamum. Apalagi dia akan imami kita sholat. Kata Abu Bakar, ingatlah, dia pemimpinmu. Ya. Rasulullah SAW tidak pilih dia kecuali pasti dia lebih paham. Maka Umar terima. Habis sholat subuh, Amr bin As menginstruksikan untuk menyerang suku Arab tadi yang mau menyerang Madinah. Dan ternyata subhanallah berhasil. Dalam beberapa saat saja penyerangan, berhasil mengalahkan suku itu melarikan diri dan akhirnya membawa banyak harta rampasan perang. Yang jelas menanglah pada saat itu. Nah, salah satu yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW adalah menawan musuh. Menangkap mereka jadikan tawanan gitu. Nanti mungkin diajak masuk Islam, nanti dibebaskan dengan tebusan atau apalah, itu bisa dalam Islam. Yang jelas teman-teman sekalian, Amr bin As mengeluarkan instruksi tidak boleh lagi menambah tawanan. Kalau ada yang di depan mata ditangkap, ya udah. Kalau yang lain berlarian tidak boleh dikejar. Maka Umar marah lagi. Umar mengatakan, hai Amr, keputusan dari mana nih? Rasulullah SAW tidak pernah larang kita untuk ya menangkap orang-orang. Kata Amr, ini keputusan saya. Maka Umar pergi ke Abu Bakar lagi yang ketiga kali lalu berkata, hai Abu Bakar, bagaimana menurutmu? Kata Abu Bakar perkataan yang sama, hai Umar, dia adalah pemimpin yang ditunjuk Rasulullah SAW, maka patuhilah. Baik, setelah itu pulang ke Madinah. Begitu masuk Madinah, berarti kepemimpinan Amr sudah selesai. Umar turun dari kudanya, langsung masuk ke dalam masjid melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, terjadi begini. Ada 3 masalah besar Amr buat ini. Yang pertama, kita kedinginan tidak boleh bakar api. Yang kedua, dia bangun junub, dia nggak mandi tapi dia tayamum. Yang ketiga, kita nggak boleh tangkap tawanan. Maka Nabi SAW panggil Amr bin As, lalu didudukkan, lalu ditanya, hai Amr, apa ini yang saya dengar keluhannya Umar? Kata dia, ya Rasulullah, apa keluhannya? Yang pertama, kenapa kau larang pasukanmu untuk membakar api? Kau tapi umum. Dia bilang, ya Rasulullah, jumlah kita cuma 300. Musuh yang kita serang ini jumlahnya ribuan. Kalau kita bakar api, dan ternyata musuh mengetahui posisi kita, dan mengetahui jumlah pasukan kita, maka mereka akan menyerang kita. Dengan tidak membakar api, mereka tidak sadar kami ada, dan akhirnya betul kami menang. Kata Nabi SAW kepada Umar, Amr benar, hai Umar. Terus yang kedua, kenapa kau mandi, kenapa kau tayamum tidak mandi, sementara kau junub? Dia bilang, ya Rasulullah, airnya dingin sekali. Saya pemimpin. Anda tidak menunjuk pemimpin kalau saya meninggal. Tidak ada penggantinya. Dan kalau saya mandi, saya yakin saya bisa meninggal. Dingin sekali. Maka saya pilih tayamum. Maka Nabi SAW mengatakan, Amr betul, hai Umar. Dan di sini keluar dalam buku-buku fikih kalau Bapak Ibu baca, kalau air sangat dingin, tentu di Indonesia ini tidak terjadi ya. Nah, umumnya kita airnya Masya Allah sejuk-sejuk saja. Tapi kayak di wilayah yang turun salju dan segala macam, kalau tidak ada pemanas air, dinginnya luar biasa gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kau larang untuk menangkap tawanan? Kata Amr, ya Rasulullah, jumlah kami 300 orang. Jumlah musuh ribuan orang. Dan pada saat itu habis subuh masih agak gelap. Musuh belum tahu jumlah kita. Dan saya menyuruh pasukan saya untuk bersatu supaya kelihatan banyak. Kalau mereka menyebar menangkapin orang, jumlah mereka lebih banyak daripada kita, bisa ketahuan, kita bisa dikalahkan nanti. Kan yang penting target menaklukkan musuh sudah tercapai. Dan mereka tidak jadi nyerang Madinah. Maka karena itu saya larang. Harta rampasan perang sudah kita dapatkan di tangan kita. Ada domba, ada unta, ada sebagian harta gitu. Maka kata Nabi SAW kepada Umar, Amr benar, hai Umar. Jadi kurang lebih seperti itu insya Allah jawabannya. Baik, mungkin begitu teman-teman sekalian ya. Saya kembalikan kepada
Pak Muhammad Idris mungkin, atau siapa yang selaku operator insya Allah untuk menutup acara barangkali. Baik, makasih Pak Ustaz. Alhamdulillah, sebetulnya ini tadi rancangannya, operatornya sangat bagus, tetapi ini ada agak kendala teknis sedikit sehingga mohon maaf ini terpaksa saya langsung merangkap karena jaringan yang ada di Mamuju ini cukup tidak stabil, dan tentu saja ingin kami lanjut ini, tetapi karena waktunya di Sulbar ini sudah asar, izin Pak Ustaz kalau berkenan kita ingin tutup, dan sebelum kita tutup nanti mohon perkenan Pak Ustaz untuk membacakan doa, kita berdoa bersama. Dan sebelum berdoa saya ingin menyampaikan laporan singkat Pak Ketua DPP Korpri, Pak Profesor Sudan, bahwa yang ikut acara ini di dalam Zoom kurang lebih 168 orang, tetapi yang di Instagram alhamdulillah ada kurang lebih 700-an orang, kemudian di YouTube kurang lebih 100-an orang, belum lagi di Facebook ya. Jadi alhamdulillah insya Allah ilmu sore hari ini barakah untuk kurang lebih 1.000 orang. Nah, untuk itu sebelum kita tutup, izinkan kami mohon perkenan Pak Ustaz untuk memimpin doa bersama untuk kita semua yang hadir di majelis ini. Saya persilahkan Pak Ustaz. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, kami memujimu sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta, dan kami juga mengucapkan salam hormat kami, salawat dan taslim kepada utusan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, inilah kami hamba-hambamu yang sangat mengharapkan rahmat-Mu dan juga sangat mengkhawatirkan siksa-Mu. Kami tidak melakukan pertemuan ini kecuali dengan niat baik, bagaimana kami menjalin ukhuwah satu sama yang lain, bagaimana kami mempelajari hukum-hukum yang berisikan ayat-ayat kitab-Mu Al-Quran dan juga dari penyampaian Nabi Muhammad SAW, agar kami bisa memahami dan menjadikan sebagai aplikasi ataupun program dalam hidup kami. Maka mudahkanlah kami menerima ilmu-ilmu yang benar dan juga mudah untuk mengamalkannya. Kami berharap ya Allah, terimalah seluruh amal yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang dengan pahala yang sempurna. Dan maafkanlah semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, bahkan dosa seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, berikanlah hidayah saudara-saudara kami yang belum mendapatkan hidayah. Lunasilah utang yang terlilit utang, sembuhkanlah yang sakit. Angkatlah semua permasalahan dunia yang sedang menimpa saudara-saudara kami, termasuk masalah pandemi COVID-19 ini. Engkaulah pencipta segala sesuatunya dan hanya kepadamu kami bergantung. Maka kami berharap kepadamu ya Allah agar Engkau menyelesaikan masalah pandemi ini dengan hikmah-Mu, dengan kasih sayang-Mu dan juga rahmat-Mu. Dan jadikanlah kami orang-orang yang tetap mendapatkan pahala-pahala yang sempurna dan ilmu yang bermanfaat dari pengalaman hidup ini. Dan ya Allah, kami memohon agar Engkau menjadikan negara kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga ya Allah, lunasilah utang negara kami semudah-mudahnya. Bukalah seluruh pintu-pintu rezeki dari seluruh penjuruhnya. Berilah hidayah para pemimpin kami agar berpegang pada kebenaran dan juga mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, serta menegakkan agama-Mu. Serta juga mudahkanlah agar seluruh orang-orang yang selain Islam mendapatkan hak-haknya dengan baik. Dan ya Allah, siapapun yang menginginkan bagi negeri kami, bagi agama kami, bagi keluarga kami keburukan, maka kembalikanlah tipu daya mereka pada diri mereka sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan terbaik di dunia, semua kebaikan terbaik di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang patuh. Wahai Zat yang Maha Pengampun dan Zat yang Maha Pengasih.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Sebelum kami tutup, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang hadir. Alhamdulillah hadir di sini Pak Gubernur, ada Ibu Wakil Gubernur yang juga anggota DPR RI, Ketua DPRD Provinsi dan seluruh jajaran Wakil Ketua, para unsur Forkompinda Provinsi dan juga hampir seluruh kabupaten, 6 kabupaten terwakili, termasuk juga unsur-unsur ASN, para kepala organisasi perangkat daerah dari provinsi ini hadir semua lengkap Pak Ustaz, dan juga kolega kami, para ketua Korpri kabupaten, sekaligus kami laporkan kepada Prof. Sudan, alhamdulillah semua hadir para pengurus Korpri kabupaten Prof. Dan tentu juga para ormas, ya, sejumlah organisasi pemuda, pelajar, dan mahasiswa juga ikut bergabung di dalam majelis yang sangat mulia ini. Tentu saya mewakili semua unsur, baik unsur Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, unsur pemuda, dan juga unsur OKP. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi terhadap dua tokoh kita yang sudah di Jakarta bersama-sama kita hari ini. Yang pertama Prof. Sudan, Ketua Korpri Republik Indonesia, dan juga Pak Ustaz Halid Pasalama yang telah mencurahkan pengetahuannya untuk kemaslahatan umat di Sulawesi Barat khususnya. Dan dengan demikian, izinkan saya untuk menutup acara halal bihalal dalam bentuk dialog ini dengan menyampaikan billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sekaligus permohonan maaf bila ada yang kurang. Terima kasih. Baik teman-teman di medsos kita, di YouTube ataupun di Instagram dan di Facebook, kami tutup acara drama bersama dengan jajaran Gubernur Sulawesi Barat. Tentu tadi dengan motivasi dalam Islam untuk selalu bekerja, untuk selalu sukses dan maju. Serta juga teman-teman sekalian, kita berharap ini dijadikan sebagai tambahan amal kita insya Allah. Terima kasih dukungannya kepada semua pihak insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.